Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi guys. Dimanapun kalian berada, saya Evi Nur Alfianti senang menjumpai kalian di program Sudut Inspirasi YGY TV. Sudut Inspirasi dengan tema Kilas Prestasi Mahasiswa akan mendatangkan narasumber dari mahasiswa yang sejak dulu sudah gemar meraih prestasi. Beliau pernah menjadi juara 1 Musabakoh Nahwu tingkat madrasah di tahun 2019, juara 2 Musabakoh Shorof tingkat madrasah 2019, juara 1 nilai terbaik ujian nasional berbasis komputer tingkat madrasah, dan sekaligus peringkat 3 nilai terbaik tingkat kabupaten 2019. Meraih juara 2 nilai terbaik UMBN tingkat madrasah 2019, juara 3 lomba karikatur tingkat nasional yang diadakan di IAIN Kediri 2021. Dan beliau juga pernah meraih juara 2 dalam rangka kegiatan kelas media yang diselenggarakan oleh Forum Mahasiswa di IAIN Kediri 2022. Kak Riza ini berumur 19 tahun, berasal dari Dusun Semanding, Desa Bandungan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, yang sekarang menjadi mahasiswa di IAIN Kediri semester 4 Prodi Tadris Bahasa Inggris. Beliau juga menjadi seorang santri di salah satu pondok pesantren di sekitar IAIN Kediri, yaitu Pondok Pesantren Quranan Arabiyah Rejomulyo Kediri. Untuk pembahasan lebih lanjut, telah hadir di studio bersama kami Kak Riza Aliyatur Rahma. Aliyata Rahma, maaf. Oke, gimana nih Kak kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik selalu. Oke, bisa dong kalian menyapa penonton? Selamat pagi. Iya. Oke, langsung aja ya Kak untuk bincang-bincang santainya. Oke, gimana nih untuk pertanyaan yang pertama, mungkin bisa dijelaskan bagaimana sih mengatur waktu jam belajar untuk setiap harinya? Mengatur waktu setiap hari sebenarnya nggak perlu lama-lama ya, yang penting kita konsisten aja. Kalau sehari ya cukup sejam 2 jam. Beda lagi kalau nanti mendekati ujian, kita bisa lebih lama lagi, lebih intens lagi belajarnya. Baik. Dan suasana seperti apa sih yang mendukung kakak belajar dengan nyaman? Kalau suasana, kalau menurut saya suasana yang tenang. Kalau bisa sendiri ya, kan biasanya teman-teman banyak yang harus atau lebih suka belajar bareng-bareng. Kalau saya lebih suka belajarnya sendiri di tempat yang nyaman, yang nggak terlalu bising gitu. Oke, jadi kakaknya emang suka sendirian ya, dan suka kesepian juga biar fokus gitu. Iya. Oke, dan berapa jam sih kalau kakak belajar itu? Ya itu tadi, nggak Sejam. perlu lama-lama sih. Iya. Yang penting konsisten, sehari sih sejam 2 jam. Oke, berarti emang kesehariannya hanya kalau umum ya, 1 jam 2 jam. Kalau misalkan ada perlombaan gitu? Itu baru lebih lama sih biasanya, memang seharian harus belajar kalau itu kalau Oke, lomba. siap. Dan bagaimana sih untuk kakak mengatur waktu agar selain berprestasi juga agar tetap punya waktu berkumpul sama teman-teman? Ya, meskipun kita memprioritaskan belajar, memprioritaskan prestasi, di samping itu kita harus mikir juga nih, kita harus refresh otak juga, karena sosialisasi sama teman-teman juga perlu kan ya. Iya benar. Jadi ya udah refresh, kita istirahat dulu belajar, kita kumpul sama teman-teman, baru kalau udah cukup ya kita belajar lagi. Oke, baik. Emang bincang-bincang dengan teman emang jadi selingan aja ya. Oke, dan apa sih yang kakak lakukan untuk mempertahankan prestasi ini? Kalau menurut saya sih kita harus konsisten ya, dan harus punya target. Karena waktu dulu zaman saya masih MA, saya kan masih di pondok ya. Iya. Saya di pondok
di balik lemari saya, di pintu lemari itu saya buat list kecil itu tentang target-target saya yang harus saya capai di waktu kedepannya. Kadang emang kurang masuk akal sih targetnya, misalkan saya harus dapat peringkat 1 sekelompatan gitu. Kadang mikir memang bisa, tapi ya udah tulis aja dulu. Terus saya harus hafal kitab ini di bulan Dzulhijjah misalkan sebelum liburan pondok gitu. Meskipun nanti gak kecapai sepenuhnya, tapi karena kita udah ada usaha ngejar target, jadi ya minim-minim udah dikit-dikit mau kecapai gitu. Iya benar, emang kalau usaha nggak mengkhianati hasil ya kak ya. Iya. Oke, jadi kalau kesimpulannya nih kak, kalau kakak melakukan untuk mempertahankan sebuah prestasi adalah fokus dan membuat target itu sendiri ya. Harus konsisten juga. Oke, tapi targetnya itu satu bulan apa emang 1 tahun atau gimana? Tahunan sih. Tahunan. Oke, baik. Iya, dan walaupun kakak menjadi siswa yang berprestasi ya, ada kalanya kakak mendapatkan nilai yang rendah. Nah, kalau misalkan kakak mendapatkan nilai yang rendah itu apa sih yang kakak lakukan untuk meningkatkan gitu? Pertama kita harus nata niat. Biasanya kan dapat nilai rendah juga karena salah kita sendiri, biasanya karena malas atau karena udah capek atau burn out, udah kehilangan motivasi gitu ya. Jadi harus kita tata lagi niatnya. Aku kesini tuh ngapain? Itu tujuan saya kemarin tuh ngapain ya? Belajar karena orang tua tuh udah biayain kita, udah support kita sejauh ini. Kok kita main leha-leha aja, kita nggak usaha gitu. Jadi emang itu yang harus saya pertahankan juga, motivasi buat belajar. Menambah nilai kembali dengan ingat-ingat perjuangan orang tua Iya. gitu. Oke. Dan apa sih kendala yang kakak alami selama menjadi mahasiswa yang berprestasi sekaligus menjadi seorang santri? Kalau pada umumnya sih kendala terbesar adalah waktu. Ya karena kita harus ngatur waktu antara kuliah, terus jadwal ngaji di pondok gitu. Tapi ya kita pikir lagi, kan ini memang sebuah tuntutan. Mungkin dulu waktu masih maba masih bingung gitu ya. Tapi sekarang masih ya udah kita benar-benar atur, emang itu yang harus kita hadapi. Kita atur jadwalnya, gimana ngatur kuliah, gimana waktu buat nugas kuliah, waktu kita buat jadwal ngaji. Iya benar. Harus. Kan kakak mondoknya di Quran Arabia ya. Kalau sepengetahuan saya kan di sana hafizah semuanya dan kegiatannya juga padat sekali ya. Kalau boleh diceritakan gimana sih keseharian kakak biasanya kalau banyak tugas, kemudian ada banyak kegiatan di pondok juga, itu gimana sih cara kakak untuk mengatur waktunya itu? Biasanya yang saya korbankan adalah waktu tidur. Jadi bangun pagi biasanya jam 3, setengah 4. Terus kita buat setoran buat ngaji sampai nanti subuh. Setelah subuh kan jadwalnya juga setoran ngaji itu. Terus sampai jam 7 kita ada jadwal kuliah. Dan dari pondok jadi udah bebas, tergantung jadwal kita kuliah sampai sore. Dan setelah itu setelah sore sampai jam berapa ya? Sampai jam 9 itu kan juga masih ada jadwal pondok ya. Jadi kita mengikuti jadwal pondok itu sampai kita free jam 9, baru nih kita mau ngaji atau kadang kalau ada tugas masih nugas dulu. Kalau emang tugasnya banyak, jadi emang harus berkorban waktu nanti sampai kadang pagi, malam, sampai malam banget. Sampai kalau paling malamnya jam berapa ya? Sekitar jam 2 gitu. Tapi saya bilang ke diri saya sendiri jangan sering-sering begadang gitu. Jadi kadang sampai jam 12 sudah stop dulu, istirahat, besok bangun lagi. Oke, ditarget sendiri masalah waktunya ya. Iya. Tapi kalau di pondok emang bangunnya dari jam 3 apa jam 4? Kalau dari pondok biasanya bangunnya subuh, tapi kan karena saya kadang belum jadi nih setaranya juga, ngajinya juga belum jadi saya yang manage waktu buat bangun lebih awal gitu. Oke. Siap-siap, biasanya kan anak pondok banyak tirakat gitu ya istilahnya. Ada yang tahajud dulu. Iya, banyak yang juga kok mbak, jadi nggak cuma saya, jadi banyak yang tahajud juga. Iya, emang anak pondok kalau ada maunya ya biasanya sering tahajud, tapi ada kalanya orang itu emang sering tahajud juga kayak gitu. Baiklah guys, nanti kita akan kembali lagi dan tetap di sini di YGY TV. Jangan kemana-mana, tetap saksikan kami di Sudut Inspirasi. Setelah 15 menit kita akan kembali lagi.
Oke, balik lagi di sudut inspirasi. Baik, kembali lagi dengan Kak Riza ya. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Oke Kak, apakah memang dari kecil Kakak itu sudah mengikuti berbagai macam lomba? Ya gak banyak sih, tapi ya memang pernah. Pernah gitu. Tapi kalau kebanyakan memang dari kecil itu masanya kapan gitu? Dulu sih pertama kali ikut lomba waktu zaman MI ya, memang diajukan sama guru, mengikuti olimpiade MIPA, olimpiade agama, terus lomba catur seperti itu. Memang dari gurunya yang menyarankan saya untuk ikut. Jadi sering ya. Kalau di MI sering, terus di MTS-nya lumayan. MA-nya juga lumayan. Dan di mahasiswa juga Kakak sudah memulai perlombaan, ya kan? Tapi udah banyak gak sih kalau di perkuliahan ini? Cuman beberapa kali sih ikut lomba. Nggak sesering itu kalau waktu kuliah. Iya kan banyak kegiatan juga ya di kuliah. Oke, dan kalau boleh membagikan tips apa untuk teman-teman biar bisa kayak Kakak nih? Jadi buat teman-teman, ya menurut saya ya jangan insecure deh. Kita tuh semua punya standar sukses masing-masing. Iya. Jadi nggak perlu kita punya IQ yang tinggi untuk bisa sukses. Karena kalau kita punya passion apapun itu, misalkan kita punya passion di bidang olahraga, kita suka volley ya, kita seriusin aja, nanti ikut lomba. Atau suka catur, ya ikutin aja, nanti ikut lomba. Atau di bidang apapun, seni dan lain-lain, sastra. Jadi nggak harus di bidang akademik sih. Dan kalau memang sudah terjun di bidang itu, ya udah seriusin aja. Memang harus ada tekad dan usaha dari diri kita dan juga doa. Jadi harus semangat. Oke, jadi tips dari Kak Riza buat kita semua adalah fokus ke bidang yang kita kuasai gitu, dan tetap semangat ya Kak ya. Oke, untuk prestasi kan biasanya ada yang menang, ada yang kalah lah. Kan orang-orang berbeda-beda ya Kak ya. Tapi ada orang itu yang kalah terus ngedown gitu. Ada juga yang menang tapi biasa aja. Ada juga yang menang tapi suka juga gitu. Jadi kalau menurut Kakak nih, prestasi apa sih yang membuat Kakak termotivasi untuk terus maju? Prestasi waktu 2019 ya, saya dapat penghargaan. Saya dapat juara 1 di tingkat madrasah UTBK waktu itu ya. Dan di tingkat kabupaten dapat peringkat ketiga waktu itu. Dan itu kan gak nyangka banget waktu itu. Jadi memang sangat memotivasi buat saya ke depannya juga. Oke, jadi dimulai dari juara apa? UN. Iya, UN itu ya. Jadi yang memupuk semangat dari kecil sampai sekarang gitu. Oke. Dan hal apa aja sih yang harus dirubah dalam kebiasaan lama Kakak? kalau boleh jujur saya tuh sering banget tidur di kelas ya. Dulu waktu zaman mondok MA itu lebih sering sih. Kalau sekarang alhamdulillah udah mendingan. Jadi pribadi saya tuh pengen banget sembuh, pengen ngatur, pengen punya waktu tidur yang cukup. Jadi kita bisa konsen waktu di kelas, kita bisa nggak ngantuk gitu di kelas. Iya, jadi berarti emang waktunya ya, waktu untuk tidur itu ya. Oke, dari banyak pertanyaan tadi, mungkin dari Kak Riza ada pesan ataupun apa ya, kesan buat teman-teman biar bisa seperti Kak Riza. Ya seperti yang saya bilang tadi, kalau kita tuh punya standar sukses masing-masing. Jadi kalau kita emang udah serius di satu bidang, ya udah kita seriusin, kita harus usaha sekuat tenaga buat bisa meraih itu. Kalau bisa ya kita harus pasang target. Karena kalau nggak pakai target, kita biasanya ya santai-santai aja gitu ke depannya. Ya udah hidup slow aja gitu. Ya memang nggak apa-apa, saya nggak menyalahkan prinsip itu, tapi kita biasanya kehilangan sebuah kesempatan di situ.
ada kesempatan lebih di situ. Kalau kita nggak pasang target, biasanya nanti malah nggak dapet. Iya, bener banget. Oke, nah itu tadi buat teman-teman. Pokoknya kalau bisa kalian mengubah kebiasaan kalian yang misalkan nggak ada target hidup sama sekali. Nah, mulai dari sekarang, yuk kita buat target. Khususnya saya juga ya gitu. Biasanya kan kalau nggak ada target, ngapain ya hari ini? Gitu. Iya gitu. Oke guys, itu tadi bincang-bincang saya dengan Kak Riza. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan jangan lupa tetap saksikan Sudut Inspirasi hanya di YGY TV. Saya Evi Nur Alfianti dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.